Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhuna al-Mukarram nu aya di ieu wewengkon, hormatkeun disim abdi, mudah-mudahan sadayana aya dina ridho Allah, amin. Ais pangampih pepayung lembur, pepayung nagara, pangresa Bapak Kuwu, miwah kulawargi, Ketua MUI, Ketua DKM, BPD kalih, LPM, Karang Taruna, mitra kerja Babinsa kali Babinmas, kahandapna Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, moga-moga para pepuhu lembur diserangan ku pitulung Allah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sadayana, mudah-mudahan dirahmat ke Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa Sohibul Bait pangersa Bapak Iwan miwah Ibu Iya laras anu gaduh lalakon wengi ieu, teristimewa kedua mempelai sok sanajan numutkeun rentang waktu parantos genep sasih saurna ieu mah acara teh munduh mantu kuala sakitu, mudah-mudahan ieu syukuran ieu haflah mubarakah kalebet kana riungan anu mantak nentremkeun hate urang sadayana, ngondang barokah ti Allah Subhanahu wa taala, khusus kanggo panganten. Ieu ngomong-ngomong teteh ngartos henteu? Nu ieu. Ngartos ya? Kira ngartos. Oh, tidak ngertos. Boten ngertos. Bodoh amat. Kecuali aing diodang ke Lampung tak kakarak aing.
iya menawan lagi orang Sumedang iya. Gitu. Jadi derita loh. Tetapi tidak demikian. Insya Allah saya akan berimbang. Gitu. Jadi Pak Kuwu, ibu asare. Oh entar. Jadi Pak Kuwu, malam ini kita 2 gelombang. Iya. Yang pertama letter S, yang kedua letter B. Iya. Letter S untuk orang Sumedang dan letter B untuk orang Lampung. Gitu oke? Oke. Are you ready? Oke. So tonight we are together. Hayu dia kedar jeung aing. Abdi surti Pak Kuwu, wengi ieu acara teh sebenarnya mah patojaiyah jeung kahayang panganten. Sebab panganten penting ieu teh boga agenda sorangan. Malam ini Pak, kedua pengantin punya agenda tersendiri. Jauh dengan kita. Kalau kita mungkin mengharapkan thalabul ilmi, tapi untuk kedua pengantin mereka memiliki agenda yang berbeda. Kenapa? Karena untuk pengantin kita semua tahu hal-hal yang sangat membagongkan. Iya. Iklan sakedeung. Acara nu alus pasti aya iklanan. Gitu, teh iklan naon bieu mah. Gitu. Jadi malam ini insya Allah saya tidak akan lama, Ujang, Neng Lita, saya tidak akan lama karena saya tahu kedua mempelai ini sudah empot-empotan. Beda kahayang Pak Kuwu. Ari kolot mah hayang masagi keur anak teh, hayang aya nu ngelingan, hayang aya nu mapatahan. Sabenerna mah Pak Iwan teh bisaeun ngomong teh. Lekoh meureun. Da urang Sumedang mah panginten. Atuh kana agama mah nya kitu teh ya heueuh. Kana ngaji mah urang dieu mah atuh geus kasohor. Heuh kitu ngaredul. Urang dieu mah kanyahoan, daraekan kana ngaji. Alhamdulillah. Itu. Tapi beda halnya dengan pengantin. Makanya Mang Iwan, iya. Kudu surti kahayang panganten. Andai kata acara beres, ampihan jalma. Mun bisa Mang Iwan ngungsi heula. Kalau perlu Bapak Iwan ngungsi ke rumah RT. Kalau enggak ke rumah nu hajat na RT. Lain bebeja sia mah tadi. Lamun perlu RT ngungsi ka imah Kuwu. Ameh Kuwu nu kaganggu. Lantaran kunaon Pak Iwan? Sebab abdi narima notifikasi ti BMKG bahwa malam ini di Sumedang akan ada gempa lokal. Berpusat di kediaman Pak RT dengan titik koordinat kamar pengantin. Pusat gempa kedalaman 15 cm dengan getaran 3,5 skala Richter. Matak bisi aya rokat reket uyag ieu tong ibur BRT. Komo kepo mah untong. Gitu. Naon sebabna? Iya, Bu RT juga pernah muda kali. Betul. Nah, jadi malam ini ngahaja Pak Iwan ngadatangkeun urang Ciamis ker nganasehatan kedua mempelai. Ku kituna tamada ti payun Pak Kuwu. Abdi sanes ahli dina rumah tangga. Sanes sok dina rumah tangga, bukan nu geus sukses di rumah tangga sebab pada kenyataannya rumah tangga kabeh oge dialajar. Ulah bujeng abdi anu kakarak terhitung tahun 2010 nikahna. Pangersa Pak Kuwu, pangersa sepuh urang sadayana nu masih keneh rumah tangga semuanya belajar. Belajar apa? Hiji belajar sabar. 2 belajar ikhlas. Gitu. 3 belajar memimpin dengan baik. Sebab rumah tangga mah beda jeung ibadah nu sejen. Laras gitu. Maka ditekankan kepada kedua pengantin. Umumnya pengantin bari, khususnya pengantin baru, kunaon baru? Ieu mah duaan baru ngah kadituna. Ai nu sejen mah baringu.
nu bari mah baringung, nu ieu mah barungah. Ek teu bungah kumaha atuh, dahareun loba keneh. Laras gitu. Atunya Neng Lita mertua itu dalam rentang waktu 1 tahun moal daekeun macam-macam. Mungkin geus setahun kan itu lamun Neng Lita indit ka Imah Mitoha teu daekeun gawe, teu daekeun gegero. Kumaha cek Bu RT? Aing boga minantu teu kabeneran. Lamun Neng Lita teu daekeun ngepel-ngepel acan. Kumaha cek Bu RT? Gawe atuh ucing. Kalau Ujang pergi ke rumah mertua ke Lampung, kemudian Ujang tidak berbuat kebaikan ataupun Ujang tidak ikhtiar, apa kata mertua di Lampung? Oh, kebangetan gue punya kucing. Iya, pemalas. Makan mah mau dia, kerja mah kagak ya Bu ya. Jadi ngomong mah henteu langsung, secara tidak langsung eta ka ucing nyindiran. Gitu. Matak rek teu bungah kumaha panganten baru mah. Moal wanian macam-macam, tapi di dieu urang perlu komitmen. Rek naon rumah tangga duanana eueuh deui kecuali keur ngajadikeun pribadi anu takwa. Sebab tujuan rumah tangga teh adalah untuk menghadirkan ketenangan dalam hidup. Imbasna efekna keur ngadorong ketenangan kana ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh sadayana hapunten nu kasuhun ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak MC. Ya kulantaran ieu ngecelakan aing beh mana diuk. Gusti nu agung. Eta jual di mana cai ngorocod gitu. Penting ieu mah kameramen sial. Jadi poho deui aing naon teh? Oh iya. Ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak MC. Pak Kowo. Kakaraeun di MC-an kieu mah. Jadi MC teh ieu mah proaktif. Teu matak bosen gitu. Matak alus Pak Kowo ieu MC model nu nembe ya gitu. Lamun dipake dinu maoteun kaciptanya. Oke, hadirin kita sambut mayit yang akan kita antarkan. Alus. Teu sakabeh jalma bisa ngemsian, betul? Ai nyalahkeun mah kabeh ge nyawat mah bisaeun. Tapi palebah prakna mah eueuh. Tah matak ieu mah langka saurang ieu mah hiji. Mun bisa menguluh ka maut si eta mah. Dekeun we samaot-maotna gitu. Gitu. Sing panjang umur, amin. Mudah-mudahan MC teh sing panjang umur. Geus teh nu sajen mah paraeh los. Enggak tinggal MC bae sorangan. Gitu. Bo. Ibu. Teraskeun. Mangrupakeun cita-cita kaum muslimin saha nu teu hoyong hirup bagja. Leres. Saha nu teu hoyong hirup bagja. Dalah Kang Ujang menjatuhkan pilihan ke seorang wanita yang bernama Lita Via Novitasari itu dengan harapan mampu seiring sekata, seia sekata, seiring sejalan, saide, sapemikiran, sarindek, saigel, sapihanean sakanaon, sabobot, sapihanean. Bapak yang dari Lampung ngerti nggak? Tenang ya Pak ya, sabar. Ya pokoknya Bapak lihat aja nih di sini transitnya nih, gitu. Kang Ujang ngahaja dia menjatuhkan pilihannya melalui Neng Lita dengan harapan tujuan akhirnya akan sampai bersama Neng Lita. Dan Neng Lita pun dia mau dipersunting oleh seorang lelaki entah dari mana asalnya. Betul? Tapi Neng Lita menyerahkan harapan dan hidupnya kepada Kang Ujang dengan harapan
agar tujuan akhirnya, tujuan hidupnya sampai dengan Kang Ujang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang Ujang masih ingat momen di mana Kang Ujang mengucapkan janji suci di hadapan wali dan disaksikan oleh seluruh yang hadir? Masih ingat? Apa kata wali? Masih ingat? Bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya Ujang, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau kepada putri saya. Untuk engkau dengan mas kawin orlet satu ronton, dibayar tunai. Apa kata Ujang? Saya terima nikahnya dan kawinnya kepada putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Betul? Apa kata saksi? Sah, sah, sah. Emprok we ibu teh. Padahal lamun ku urang dicokelan eta bahasa wali. Angkah tuka wa zawajtuka. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau. Kurang tiluwih, kurang lebihnya seperti ini. Yang terhormat Bapak Besan, Bapak Soeb. Ya. Oh, yang ini. Oh, sebentar iya. Oh, yang ini ya. Hampura Pak. Paling tidak nyurang bae tadinya. Ketika Bapak Wali mengucapkan ijab, kurang lebih seperti kia, Kang Ujang. Ya Ujang, hari ini saya serahkan putri saya. Dulu saya harapkan kelahirannya. Dulu saya nantikan kelahirannya. Dari usia dia dalam kandungan 1 bulan hingga 9 bulan saya nantikan kehadirannya. Setelah dia lahir saya besarkan dia dengan sepenuh hati. Setelah tumbuh kembang dewasa saya besarkan dan saya biayai dia dengan sepenuh hati. Apapun keinginannya, apapun yang dia butuhkan, saya jamin tidak ada yang terlewat. Sekuat tenaga saya penuhi kebutuhannya. Tapi hari ini telah datang takdir Allah kepada saya bahwa putri saya harus keluar dari rumah saya. Bukan dia pergi sebagai orang yang kecewa. Dia pergi tidak kecewa kepada kami. Dia pergi tidak marah kepada kami. Dia pergi tidak memutuskan silaturahmi dengan kami. Tapi dia pergi menjatuhkan pilihannya denganmu. Maka hari ini pun mau tidak mau kami serahkan kepadamu. Maka satu hal yang kami minta. Dulu saya jaga dia dengan sepenuh hati. Dulu saya penuhi kebutuhannya dengan sepenuh hati. Tidak peduli hujan maupun panas. Tidak peduli jauh atau dekat. Tidak peduli sehat atau sakit. Semua yang putri saya inginkan, saya sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi hari ini telah datang takdir Allah. Hingga sampai ke depan susu dalam gelas diantarkan oleh seorang hamba Allah. Thank you very much. Ya, iklan uka 2. Aing poho deui. Maka apa kata wali? Silahkan engkau bawa keluar anak saya dari rumahku. Bawa anakku dari rumahku. Bawa putri saya kemanapun engkau mau. Engkau mau bawa dia ke Lampung, mangga. Engkau mau bawa dia ke Kalimantan, silahkan. Engkau kasih rumah, silahkan. Lantai hiji, hei. Lantai 2, kajen. Lantai 3, mangga. Nu kumaha lantai 3 ceu? Panghandapna hayam. Lantai 2 jalma, lantai 3 beurit. Engkau mau kasih dia rumah mewah, mangga. Rumah pas-pasan, mangga. Engkau kasih makan dia sehari 3 kali, silahkan. 2 kali, silahkan. 1 kali, silahkan. Engkau bawa ke Bukit Tinggi, mangga. Engkau menyeberangi lautan, silahkan. Tapi ingat satu hal, bawa anakku sampai ke hadapan Allah dengan selamat. Terus Pak.
Mata aing mata hayang nanya ka lalaki mah. Heeh. Lalaki mah hese ngajawab. Teuing kunaon eta lalaki mau ditanya. Bu RT, lalaki mah lamun ditanya, teh Pak Iwan kumaha eta? Lalaki mah lamun diajak ngobrol ku awewe kitu tah. La yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Kira-kira nu geus pernah ngawinkeun kumaha tah perasaan anak Pak? Percis teu kitu. Kenapa saya seolah-olah sudah pernah mengawinkan? Karena saya pun punya anak wanita. Secara garis besar gambaran seorang ayah pasti ingin memiliki anak yang sukses, betul? Maka setiap orang tua memiliki harapan besar dan kerangka besar untuk putrinya. Jangan sampai putri yang dia besarkan dengan segenap jiwa, segenap hati, dengan penuh keluh kesah dan penderitaan dalam membesarkan anaknya, tiba-tiba ada seorang lelaki datang, kemudian dia membawa anaknya, tetapi kemudian dia berani menyakiti. Itu adalah satu kezaliman. Satu kezaliman. Apa kata wali? Silakan engkau bawa anakku. Ingat, hingga tiba masanya kita berkumpul di hadapan Allah, dan kemudian anakku sampai tidak selamat di hadapan Allah, maka akulah ayahnya yang pertama akan berdakwah kepadamu, akan mendakwa kepadamu dan menuntut di hadapan Allah kenapa anakku bisa sampai celaka. Hei lalaki, dengein. Jangan sampai kita nanti didakwa oleh seorang hamba yang merelakan anaknya dibawa pergi oleh kita. Poin pentingnya adalah Kang Ujang, kalah palatat peletet kali itu, aing tunduh encan, tentu cangkel, kesal, sing ciremen, buat boga rasaan. Poin pentingnya Kang Ujang, dia rela mengikutimu dan meninggalkan kedua orang tua tercintanya. Dia rela keluar dari batasan rumahnya. Ketika dia sekali keluar dan mengikutimu, maka lepaslah semua ikatannya kecuali nasab. Dulu yang menjadi tanggung jawabnya adalah ayahnya, sekarang giliranmu. Apa kata wali? Dulu aku yang memastikan sholat dan tidaknya. Dulu aku yang memastikan menutup aurat atau tidaknya. Dulu aku yang memastikan ayahnya kenyang atau tidaknya. Dulu aku yang menghibur ketika dia susah. Dulu aku yang menjadi sandaran hatinya ketika dia sedang bersedih. Maka hari ini dia akan keluar dan ikut bersamamu. Sanggup kau membawanya? Sanggup kau menjaganya? Apa katamu? Sanggup? Dalam bentuk kata qabiltu nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Dengan kata lain berarti aa sanggup narima perkara nu patula patali jeung deng lita dunyana akhiratna ayeuna mah aya dina keputusan Ujang Iwan Ujang Tony. Punten Pak Iwan. Ayo Pak Iwan bisa ngomong teu? Dia tadi anggut-anggut baik ya. Gitu. Jadi Ujang siap dohir batin, insya Allah. Neng Lita siap. Maka kita doakan semoga keduanya menjadi hamba Allah yang dalam perjalanan hidupnya selalu dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hoyong kenging rahmat Allah. Hoyong Neng Lita sampean iki kepengen rahmatnya Allah napa buatan? Dila Bu RT culang cileng dengar dian. Cicing Bu RT, lain urusan Bu RT ya mah. Iya. Kepengen rahmatnya Allah napa mboten? Kepengen. Sing kepengen rahmatnya Allah cukup kanggo seliro. Halus tak ngomong aingnya. Cukup kanggo Neng Lita lamun hoyong rahmat Allah neuteup caroge. Caroge neuteup pojok. Fa idza ra'a rajulun imra'atahu, di mana-mana salaki neuteup kanu jadi bojokna kalayan pinuh ku kanyaah pinuh ku kadeudeuh, maka fanadzarallahu lahuma binadri rahmatin,
ketika carogena neuteup ka bojona kalayan pinuh ku kanyaah waroat kemudian bojona teh neuteup ka salakina leuwih nyaah maka harita Allah neuteup kaduanana pinuh ku rahmat hoyong rahmat Allah henteu mangga awali dengan memandang wajah istrimu dengan penuh kasih sayang maka dibalas ku bojona dengan penuh kasih sayang eta teh ngundang rahmat Allah lamun hirup urang sumpah ngajedog heula sok poho cicing heula lamun hirup urang sempit nete semplak nincak semplek ciri eta teh urang teh rada anggang tina rahmat Allah buru-buru teangan beungeut salaki nya ameh urang bisa ngonang rahmat ya ieu teh nyahoan ieu kece Kanjeng Nabi nu nyebutkeun bo di mana salaki neuteup ka bojona pinuh ku kanyaah tuluy ku bojona teh diteuteup balik kalayan leuwih nyaah maka Allah bakal neuteup harita ka ibu jeung bapa pinuh ku rahmat rahmat eta bakal jadi cukang lantaran hirup urang salamet dunia rawuh akhirat sehingga hirup urang daek taat hirup urang daek takwa daek tumut-tuut kana naon kana parentah agama lantaran naon hirup urang disimbutan ku rahmat Allah iya mah kadang-kadang salaki neuleuh ka pamajikan naon melong hayangnya pede buat teh salaki nepo cileuh dina mata ih euceul mah pehewaeun bae pan kepedean teh kepedean naon melongkeun kumaha mun aing nyerenteng cek salakina ieu mah dipelong ku salaki naon melongkeun cek pamajikanna atuh keheul salaki teh meureun kumaha mun aing nyerenteng ek saha nu nahan sok kumaha cek pamajikan nahan peuting ge ukur 5 menit beh koyoyot beh ai hayang kosna heueuh tuel porosot ai geus mah dibere teu atul-atul acan cek engke-engke di lamun salaki melong balas memandangmu saya bisa ngajadokeun teu walau selalu tak akan pernah bosan rasa di hatiku. Jadi kalau nanti Kang Ujang memandang Neng Lita, balaslah dengan pandangan yang menggetarkan jiwa, gitu. Ya, lain imah ketika Mang Ujang mandang. Jadi lamun Kang Ujang mandang Neng Lita, balas dengan pandangan yang lebih menggetarkan jiwa. Artinya dalam pandangan Kang Ujang ada keinginan untuk melindungi, dan dalam pandangan Neng Lita ada keinginan untuk ikut kemanapun pergi sepanjang Kang Ujangnya taat kepada Allah. Cek, cek, itu bosan eta adalah banget salaki. Hah? Ih kalah cari icing. Tuh. Matak Pak, engke mah Pak. Lamun pamajikan keur cicing di imah, bapak cicing di hareupeunana celak diuk. Tuluy ibu bapak pelong. Kitu Mang Iwan engke pelong Bu RT. Sok, lamun can kekereuceuman Bu RT. Ulah wae nyenglet Pak Iwan. Gitu. Paling-paling aya mah ukur kieu. Naon sih? Grogi pasti serba salah. Jadi lamun Kang Ujang hayang rahmat Allah buktikeun ayeuna. Sok aing moal wakal ngalanjutkeun lamun Kang Ujang jeung Neng Lita can papelong-pelong. Sok. Sok aing mah nepi ka jam sabar ge moal aing mah. Kita tidak akan pernah melanjutkan sesi ini, Pak. Karena mereka berdua belum saling pelong-pelong. Iya. Belum saling memandang. Yo, Mang Ujang. Awewe masa kumaha hayangna ge moal matak miheulaan. Moal mesin geus atul ge nya cenah.
padahal mau ece geus geremet. Iya mah dideukeutan kudu deukeutan ku pamajikan. Ih ai mah salaki teh kadagleg. Eueusan kahayang eueusan inisiatifna. Sakitu aing teu beurang nawaran kopi, nawaran dahar. Ih aing mah. Jadi kumaha tuh Mang Ujang? Lalaki inisiatif pangheulana melong ka pamajikan. Sok buru. Ih lain ke di bumi, buktikeun ka sararea bahwa rumah tangga itu menikah itu indah. Ulah eleh kudu bobogohan. Betul? Ih, buktikeun ieu mah geus halal ieu, halal mamah tahu sendiri. Gitu. Mang Ujang? Sok ngalieu atuh. Oh, jadi ieu mah Kang Ujangna anu besar kemaluannya. Gede ka isin maksudna gitu. Tah, aya kitu mah nya berarti PR we tamanya gitu. Nu kadua, lamun pamasalaki nyokot leungeun pamajikan, tuluy ku pamajikan dibalas digrebed leuwih nyetrum. Maka fa kharajat dunubuhuma min baini asabiihima. Ketika seorang suami mengambil tangan istrinya, memegang tangan istrinya, kemudian kucap pamajikanana dibalas di kalayan pinuh kanyaan, gitu. Maka dosa keduanya keluar dari sela-sela jarinya. Gitu. Matak lamun pamajikan rumah sagede salah ece, cek. Lamun ece rumah sagede salah ka salaki, teangan leungeun salaki. Lamun geus kapendak kuak-kuak ku ece. Pan kamari ge ece bulan basa lebaran teh apanya heunya. Arek minta hampura isin. Aya henteu da iraha deui. Heeh. Rumpuyuk ece teh datang ka salaki kana tuurna. Encan ngomong geus pabuis panjang cimata jeung lewe. Hampurannya Pak. Heeh dihampura ku aing. Geus pokona mah geus dihampura ku aing. Lain padosa abi teh seueur ka Bapak nyaho aing ge nya. Henteu abi teh pan saya dihampura ku Bapak. Nya aing nyaho sia mangke lohor ge kumat deui ieu. Heuh eta pamajikan mah isuk ceurik dina tuur salaki eta lohor geus bau deui ka salaki. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu Pak. Bedil. Kos nu heueuh ai beres salat Id kot meuning rumpuyuk ceurik. Hampura aja Pak. Geus atuh geus. Eta ieu cenah Bapak mah kamari abi teh dibalikeun baju buru gundi. Bo, Bo. Jadi ketika seorang suami memegang tangan istrinya dengan penuh kasih sayang, kemudian dibalas ku istrinya dengan penuh kasih sayang oge, itu akan membebaskan dosa keduanya. Insya Allah. Maka sering-seringlah dan ketahuilah itu akan memperdalam perasaan. Sok kira cepengan. Nya cekelan. Abi ge kitu Kang. Lamun indit ka mana wae ogenan sok pacepang-cepang wae jeung bojo teh. Sebab memperdalam perasaan. Komo lamun indit ka pasar mah pakuwu. Lamun indit babarengan jeung pamajikan ka pasar sok dicekal ku abi. Hap lamun dia sotkeun sia teh mah balanja teu eureun-eureun. Segala dipapai. Tuh, matak dicekal ku aing. Aca. Gitu Kang Ujang nya sarua. Jadi hoyong bagja Kang Ujang. Lamun hoyong bagja sing apal tujuannya. Naon tujuan rumah tangga Kang Ujang? Saru bingung. Hiji itba ka Kanjeng Nabi. Itba as-sunnah, niat nuturkeun Kanjeng, niat nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya akad nikah, dengan adanya pernikahan, maka itu adalah satu jalan untuk menelusuri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga terdapat banyak kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh istri itu adalah sumber pahala, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh suami itu adalah sumber pahala. Tidaklah seorang laki-laki keluar untuk mencari nafkah kemudian keringatnya jatuh bertetesan, maka itu akan menjadi kifarat dosa untuk suaminya. Amin ya robbal alamin. Ketika seorang suami keluar rumah walaupun baru satu langkah dari pintu rumahnya, apa kata Allah? Wahai malaikat penjaga rizki, wahai malaikat yang menurunkan rizki, turunkan rizki si fulan. Kenapa? Karena hari ini dia akan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Mudahkanlah segala urusannya. Kenapa? Di sana ada doa istri yang soleha. Maka benar kata Rasul bahwa arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Jika seseorang ingin bahagia, maka hendaknya dia memiliki seorang istri yang soleha. Seorang istri yang soleha. Aujan, aujan. Seorang istri yang soleha tidak terbentuk begitu saja, tetapi dia membutuhkan teladan dari suaminya, gitu. Dia membutuhkan teladan dari suaminya. Ketika Ujang soleh, maka Neng Lita pun mungkin, lain mungkin, pasti akan mengimbangi dengan kesolehannya. Sebaliknya, lamun Ujang acuh, mungkin seorang istri juga akan acuh. Seorang suami galak, mungkin seorang istri pun dia akan mempertanyakan. Maka dari sinilah bentuklah istrimu menjadi istri yang soleha, karena itu akan menjadi kebahagiaanmu dalam rumah tangga. Seorang suami yang soleh, dia akan berkata kepada istrinya, cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Kama qala santri. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, bahagia
di sampingku, engkau istriku soleha, tetap dalam bimbinganku. Engkau istriku soleha, sahabat dalam ibadah. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Siap Pak Ujang, coba katakan dengan penuh berani. Oh istriku. Ih kalah nyengir ramjadah. Ya oleh isin-isin pijakan ke pemajikan. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Nggak kudu dinyanyikan bisa silong ha. Maksudnya kia Ujang, lamun salaki hayang diperlakukan sebagai raja, perlakukan istrimu seperti kartos itu Pak. Kartos itu Pak. Seorang lelaki yang soleh, dia akan memperlakukan istrinya lebih dari sahabat, lebih dari apa yang dia tuntut, lebih dari apa yang dia tahu. Kenapa? Karena dia tahu hanya istrinya yang mau berkorban segalanya. Mungkin kita pernah memiliki sahabat yang mendukung dalam tindakan kita. Mungkin setiap suami memiliki circle dalam hidupnya, entah itu sahabat, rekan kerja, rekan ngobrol, ayah anu ayah ke waktu ngopi wungkul ayah. Nah. Ayah babaturan anu nongol ke waktu senang wungkul ayah. Ayah babaturan anu nongol ke sedih. Ayah babaturan anu ti nol jeung urang ngalengkah ayah. Ayah babaturan anu memang eta mah loyal ayah. Tapi moal ayah juga pamajikan. Sanajan ambek dia tetap berkorban. Pak, ketika istri bapak marah, waktu nanya saya nyasa, ibunya, ibu masalah, ada ibunya orang, sugan ibu marah kasalaki tuluy baju salaki dilayak ucap hentu pan, hentu, gitu, ngan rada we atuh ucap teh ayeuna baju salaki ai keur marah kasalaki mah, baju si kehead, aya nu kitu teh meureun, itu. Jadi kajalamana mah teu wani, jadi bupus gayang ka baju. Gitu. Bu, seorang istri walaupun marah kepada suaminya, waktu nyangu mah, waktu nyetrika, nu sugan keur nyetrika baju salaki dipika bolong ceuk hayang nyaho. Eueuh nya cenah. Itulah pengorbanan istri kita, Pak. Pengorbanan istri kita. Walaupun dia terluka hatinya, kecewa hatinya karena perlakuan kita, seorang istri masih mau berkorban dan mengikuti hidup bersama. Gitu. Cirikeun Ujang, lamun pamajikan geus baketat baketut, buat baut, jamadad jamadud. Kalau seorang istri Pak sudah sewot, nah, Bu, ibu ngerti ya? Ngerti nggak Bu? Ya sewot. Kalau seorang istri sudah sewot sama suami, nih liatin Pak, liatin muka bini kalau lagi sewot sama suami. Marah enggak berani dia, protes enggak, cuma bibirnya ini. Iya, dia berbicara nyaris tanpa suara. Ya, lamun kadeuleu mah Pak Kuwu, lamun katingali mah eta pamajikan ku urang, ketika keur protes ka urangan teu wani kieu meureun ieu. Sok, da sarua masing orang Sumedang masing orang Lampung ge sarua. Ambek nama sarua. Tuh, hiji korban muncul. Gitu. Bu, ibu, kahade. Ibunya, ibu teh maturan salaki saumur hirup. Jangan sampai semua itu hancur gara-gara kebodohan ya Bu ya. Sing ikhlas.
sok meuni keneh diikhlaskeun daripada teu ikhlas eueuh teu kapendak isukan di akhirat kacape ibu meuni keneh tuh. Maka lamun salakina soleh pamajikana soleha insyaallah moal loba pacengkadan tidak akan banyak percekcokan, tidak akan banyak persengketaan, moal loba picerewedeun, moal loba hampuraeun, moal loba pi omong. Lantaran naon? Salakina soleh pamajikana. Masya Allah. Kita doakan semoga keduanya menjadi sayap yang seimbang. Manuk hibar ku jangjangna jalma bisa nepi kana ridho Allah ku katakwaanana salakina takwa pamajikana takwa tereh nepi kana ridho Allah. Rumah tangga lamun dijalankeun ku jalma-jalma takwa pakuwu moal rungsing moal picerewedeun ulah komo eueuh masalah dina aya masalah moal kaambe kaburuan batur moal ieu mah lain pan keheul ka salaki diupload. Heeh jadikeun status aing mah karareuh. Kumaha cek oce dasar aing gabeleg salaki. Kumaha cek oce indung-indung kepala lindung aki-aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung gabeleg salaki kanu burut. Oh kabaca status WA na teh ku salaki keher siang ngawirang aing teh ka salaki nyeun di status salakina teh salawe mah 25 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Jadi 11 12 matak neng Lita semarah apapun dirimu jangan bawa aib rumah tanggamu ke pelataran luar rumah. Belajarlah dari membuat kopi. Apa katanya? Kita perlu belajar filosofi kopi teh kumaha. Ketika seseorang menyuguhkan kopi tentu dia akan memberikan gelas yang terbaik. Betul? Ieu mah contoh, lain minta kopi aing mah lain. Saya mah suudon ka aing dasarna ge. Ih, wawu ge henteu haram jadah doang. Urang mah kumaha nu boga ieu mah bae. Sebenarnya mah ada MC ge hayang ngopi eta. Nyapanya? Aya. Kudu nu aing wah atuh la ilaha illallah. Paingan anteng-anteng di dinya. La ilaha illallah teuy. Oh. Ada pakuwu ge dibere kopi mah moal nolak. Atuh. Jadi ketika seseorang menyuguhkan kopi, dia akan memberikan gelas yang terbaik, wadah yang bersih. Betul? Urusan dapur acak-acakan, entah itu kopina bahe, gulana. Hah? Urusan di dapur kopina acak-acakan tuluy gulana bahe saeutik batur mah ulah apaleun nu penting apalna teh kopi teh tersuguh dengan manis pas takarannya. Betul? Rumah tangga kitu Neng Lita. Rumah tangga pun seperti itu. Batur mah ulah apaleun aib rumah tangga urang. Batur mah jangan taueun. Jangan taueun. Coba bahasa Indonesia kan coba eta. Makanya kalau ada air rumah tangga jangan dibejain. Heuh naon atuh. Kalau Neng Lita eutik-eutik dibejain itu nanti akan sangat mempaurkan. Iya kalau air rumah tangga disebar-sebarin dibeja-bejain. Oh apalagi di-upload-uploadin. Orang-orang nanti akan menyahoni. Orang ayo kakarak ayo make bahasa menyahoni kieu mah. Orang-orang akan tahuin engke. Sabada los ka mana tungtungna aing mah penting mah. Jadi seorang istri harus pintar menyimpan rahasia rumah tangga. Dalam konteks yang disebutkan ku Syekh Ibnul Qayyim, wanita solehah itu adalah pendek dalam 4 hal. 1, pendek lisan.
Non pendek lisan teh Neng Lita. Apa yang disebut pendek lisan? Ibu tahu pendek lisan? Iya, tidak banyak bicara, terutama tentang aib rumah tangga. Haram jadah. Jadi simpan aibmu, jangan biarkan orang lain tahu. Jangankan orang lain, orang tua pun jangan tahu. Lamun nitip kasaha ka Ujang, nitip kasaha. Nitip ka Ujang, tong sagala dibejakeun. Sumawona ka Bu RT. Alhamdulillah. Oh, berarti penggemar eta Sundaan Bu RT mah. Ai pamajikan mah nyawer, salahkeun mah keprok. Alhamdulillah. Padahal mah aku cuma bersanda. Oh, pipiluan orang punya alhamdulillah. Singkat panjang umur Pak, mohon. Ih, gini kalau oh, kadario. Berkah ya Pak ya. Sehat panjang umur. Dari Lampung juga. Oh, oke. Pengen ting harulang bae tadinya. Lampung juga. Oh, tapi ngerti Sunda enggak Pak? Sedikit. Ini pantas we merenya. Ya, Mohon maaf ya Pak ya. Iya. Jadi seorang istri itu harus pintar menjaga rahasia. Jangan sampai orang lain jangankan orang lain, orang tua pun kalau bisa jangan. Kalaupun ada, kalaupun harus keluar, maka carilah objek yang bisa dipercaya. Siapa? Orang yang digurukan oleh kita. Makanya Kang Ujang selepas dari orang tua membina rumah tangga sendiri harus ada orang yang digurukan oleh kita. Agar kenapa? Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, kita mungkin perlu solusi. Kita mungkin butuh solusi. Kalau permasalahan jatuh atau sampai kepada kedua orang tua atau salah satunya, saya yakin salah satu mungkin akan memihak. Betul? Orang tua mana yang tega melihat anaknya disalahkan? Betul? Besar kecilnya dia akan condong kepada anaknya. Terlepas anak kita salah atau tidak, yakin setiap orang tua pasti akan condong lebih memihak kepada anaknya. Makanya Ujang, Neng Lita, carilah orang yang kita anggap guru yang mampu menjawab segala persoalan kita. Paham? Pertama. Maka orang soleh dia akan mengutamakan keriduan Allah. Kenapa? Karena tujuan rumah tangganya adalah untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang pernikahan itu adalah an-nikahu sunnati. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Gitu. Nikah itu adalah sunnah kami. Barang siapa meninggalkannya atau barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia bukan bagian dari umat kami. Oh, itu telah dibaca kuno jomblo mah beda. An nikahu santai. Neng Lita, gitu. Auja, gitu. Contohan pamajikan. Lamun salaki soleh, insya Allah pamajikan oke lebih soleh. Gitu. Karena muka dua. Ciri wanita solehah itu pendek tangan. Bukan berarti tangan yang Lita harus keteplak seperti kia. Bukan seperti tangan unyil. Tapi dalam artian pendek tangan di situ tidak boros dan tidak ceceremet. Coba Bang bahasa Indonesia kan ceceremet naon? Pakowo? Hak pakowo. Ih aing kalah usapan gado. Coba Pang neangkeun bahasa Indonesia cermet naon? Jangan menceremet. Jangan cuka cokot. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Sekalipun itu dari kantong suami, kalau oleh suami tidak diengkopkan,
Heuh naon atuh coba aing pangbantuan kan sia mah bisa nanya sedikeun wungkul iya. Kalau tidak diengkopkeun heuh naon cing. Kalau tidak dipersilakan oleh suami, jangan kau mengambilnya. Semisal, oh kue barang iku ya. Jadi kalau Neng Lita mencuci kolor suami, ya andai kata misalnya umpama ini Maya, mencuci kolor suami, tiba-tiba Neng Lita mengkodok, atau naon coba, merogok ya, aing kudu tak kieu. Ari kudu dua gelombang teh heueuh. Tiba-tiba Neng Lita merogok kolor itu kantong suami dan didapatilah di situ 200.000. Apa kata Neng Lita? Rezeki anak soleh. Tidak seperti itu Rosalinda. Tanyakan dulu pada suamimu, "Bang, duit apa ini, Bang?" Apa kata Bang Ujang? "Oh, jangan mau itu." Kenapa? Duit sial. Loh kenapa dikatakan duit sial? Kapan menang nyumputkan kapan dakwai ku maneh. Udah saya umpetin kok masih ketemu sama istri. Makanya itu duit sial Pak. Bebeja heula ka salaki. Uang apa ini Pak? Oh itu lupa titipan. Nah titipan. Tapi kalau jujur itu duit ayah. Wah baru ambil. Itu. Kayak gini dahar ieu kumaha sorangan. Gitu. Atuh gitu. Jadi pendek tangan itu dalam artian tidak mengambil yang bukan haknya. Walaupun kedapatan uang di kantong suami, jangan kau ambil dulu kecuali ada izin. Yang kedua, tidak boros. Apa? Tidak boros. Seorang wanita solehah, dia mampu melindungi harta suami dan kehormatan suami. Gitu. Makanya ikutlah kemana suami tinggal. Gitu. Supaya naon Neng Lita bisa mengimbangi dan memberikan kecenderungan ketenangan dalam hidup suami. Tetapi jangan boros. Jaga harta suami dan jaga kehormatan suami. Kalau suami kita seorang pejabat, pahamlah, mengertilah kewajiban seorang pejabat dan kita harus mengimbanginya. Kalau suami kita seorang pedagang, pahamilah bagaimana psikologi seorang pedagang, bagaimana kewajiban seorang pedagang, apa kebutuhan dia, kita harus tahu. Kalau suami kita sebagai seorang pelayan sosial, pelayan publik, istri harus paham. Jangan hanya menuntut waktu untuk diri pribadi, tetapi jauh daripada itu suami kita punya kewajiban untuk melayani publik. Kalau suami kita sebagai seorang polisi, ulah wawannya milu nilang. Mentang-mentang salah kena polisi, wawannya nilang. Bo, bo. Jadi dalam arti kata seorang istri harus mampu menjaga kehormatan suami. Jangan sampai kehormatan suami rusak, merosot gara-gara kebodohan istri. Oh iya mah kadang-kadang salakina pejabat, pamajikana bulata burete. Make pakaian buratak burutek. Luhur nong tot bujal neng tet. Ih aing mah. Atuh geura katingali ku ibu geura. Salayang salawer kana naon? Kana motor Mio. Make calana teu anggeus. Make baju lekmong. Leuheung mun mulus kelekna. Palebah kelek teh geuning jiga keceprek. Barang deui teh geuning jiga si guha dari gua hantu. La ilaha illallah. Di tempat eta kelek ngahiliwirnya juga perhutanan anu gambulung teh gini gitu. Jadi tolong kepada para istri dalam berpakaian harus menyesuaikan. Naon cenah Bu? Menyesuaikan dalam arti kata garis bawahi, menyesuaikan di dia adalah cenderung pada syariat agama kita. Jangan sampai suami kita malu memiliki istri seperti ibu kita. Ibu aja kali. Gua kan cowok. Jadi ulah sampai ibu teh make tiung na dibengkeut.
bari baju nama recet atuh ping-ping kawas lepet hayang katingali sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin billah mulai ada itu nyawer kumaha ieu panganten ikhlas Bu RT ikhlas Pak Iwan atau ikhlas mah tambahan deui eta nu tadi Pak Kuwu mending dilempengkeun mending disegogeun nu nembe make tiungna dibeungkeut bari baju na maret atuh ping-ping kawas leup kuduna kan deui hayang katingali huntu nyambung tak? Teu sakabeh nu nyambung bener teu sakabeh nu lempeng alus matak di dieu perlu pasekon teh urang betul? Iya matak wanita solehah dia akan menjaga kehormatan suami dari segi akhlaknya, cara berpakaian jangan sampai menjatuhkan maruah suami. Bagja seorang suami memiliki istri yang soleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri perhiasan kulantaran geus barisa geus teu kudu dijanjikeun heuh paling barisa ieu eta mah kitu geus eta mah geus nya jadi bagja urang boga awewe nu soleha kitu dalam arti kata jero-jerona nya tafsiran tina awewe soleha teh menjaga harta suami maruah suami sehingga ulah komo eta aujang merek gede ka Neng Lita, merek leutik ge bisa nyimpen Neng Lita. Luar biasa. Pak Kuwo, urang boga pamajikan. Cacak diberek leutik bisa neundeun, komo diberek gede. Bagja eta urang boga pamajikan mulai kitu. Cacak boga hiji ge. Komo lamun boga. Ih heueuh eta mah kumaha nasib. Cing ulah kasareuri cicing. Eta mau urusan wanita jeung henteu sebenarnya mah. Bu. Ibu. Jadi sing bisa naon? Sing bisa naon-naon. Ulah hayu we nyeblak. Ieu mah teu nyeblak COD. Teruskeun, Bu. Teruskeun, Bu. Nu katilu gambaran wanita solehah itu pendek mata. Naon cenah? Pendek matana. Naon maksudnya? Tidak semua yang ia lihat dia inginkan. Tapi dia mampu menahan keinginannya. Apa yang dia ambil berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ieu mah sagala dijejal-jejalkeun ka imah geus teu muat oge. Awewe, leuleul lamun indit serba 35. Geus pokona mah. Nah, mapang meungpeung, buru mempeng bapak sia daek ka dieu buru. Segala dicokot. Bu, berdasarkan kebutuh bukan keingin eta Neng Lita gitu. Terakhir pendek kaki. Lain berarti suku Neng Lita kudu dibuntungan. Pendek kaki itu adalah bahwa seorang wanita solehah dia tidak akan keluar dari rumahnya kecuali ada izin suami. Yang kedua karena ada keperluan. Ceti, kemana Ceti? Ayo Ceti, Eha, Ceedah, Cenung aja Cenung, Esih, ayo Cesi, kemana Cesi? Iya, pada jajab si Fuad ka PAUD, ternyata mah ya keperluan, gitu. Ini sarantang serenteng we mah, nu gitu warna hijau cokor, naon cenah cek?
Hejo cokor nu gitu teh. Gitu. Kartos Bu? Kartos teh Bu? 2. Jalma bakal bagja dina rumah tangga wa auladuhu abroron. Jika dia memiliki anak yang soleh, anak yang abror. Konteks anak anu abror adalah anak yang abror adalah ahli kebaikan. Sehingga orang tua bangga, jangankan orang tua, orang lain pun merasa bangga. Tetapi ketika kita memiliki anak yang keluar dari fitrahnya, kenapa anak kita keluar dari fitrahnya? Karena dalam konteks, dalam aspek agama mereka menyimpang. Dalam norma kehidupan jauh melenceng. Dan akhlaknya pun pika cuaun, pika sebelen, pika geuleheun. Pokoknya mah pika we. Mentak memboga anak ulah ngaran pika. Heuh bisi pika cuaun. Begitu. Bu, Pak, hoyong gaduh anak abror. Hoyong berkomitmenlah dengan pasangan hidup. Mau dibawa kemana anak kita? Mau seperti apa anak kita? Mantak Neng Lita, engke lamun di karuniai amanah, berkomitmenlah musyawarah jeung bapakna. Walaupun nu mengandung Neng Lita, panu ngompak memang ujang. Ai geus. Hari indung anu ngandung Neng Lita, hari bapak nu ngayuga, hari indung eta nu melendung, hari bapak anu ngompak. Atuh heuh moal aya eta lamun teu dikompak. Betul? Tah, didinya suami istri berkomitmen, rek jiga kumaha, rek hayang kumaha ieu anak, mulailah dari pendidikannya. Betul? Kemudian menghiasi akhlak anak seperti apa? Bo, ulah antepan ke anaknya bunya. Ulah naon cenah Bu? Ulah antepan nya, konteks nama orang teh nyaah ke anak, tapi teu saeutik kolot yang tidak memahami bagaimana menafsirkan kasih sayang itu kepada anak. Lolobana mah salah kebanyakan mereka salah tafsir. Karunya ke anak pikeun HP-na ieu diantep teuing sabaraha jam elos, teu dikered, teu dibatasi. Nu penting anak anteng. Aya nu kitu? Aya nu kitu Bu? Siap-siap ece boga anak mentalna kaganggu. Anak jadi teu sabaran, anak jadi mudah kasinggung, anak jadi mudah emosi. Naon sebabna? Karena efek permainan, efek main game. Kadang-kadang anak jadi kapengaruhan. Encan tina iklan anu serba semrawut, iklan teu pararuguh. Klik welcome to the Mobile Legend. Oh, fire. Bosen eta ganti Cocomelon. Makanya Pak, Bu, ulah antepan. Cing nanya ke urang dia. Aing ngagadekeun anak capek. Ngasuh budak capek. Bagaimana Pak kita mengasuh anak? Pak? Bingung. Banyak waktu kita curahkan, betul? Banyak biaya kita curahkan. Pernahkah Bapak berpikir bahwa anak yang kita besarkan akan menjadi musuh utama kita di hadapan Allah? Bisa kalau kita cara mendidiknya tidak seiring sejalan dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada anak yang melenceng dari fitrahnya, dia keluar dari ajalan nilai-nilai agama, bersiap-siaplah Bapak akan menerima bencana nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena anak yang kita besarkan, darah daging kita akan menjadi musuh yang utama. Bahkan di dalam Al-Quran, anak dikatakan ada yang menjadi qurrata a'yun, ada yang menjadi zinatun, ada yang menjadi fitnatun, ada yang menjadi aduun. Qurrata a'yun
dia akan menjadi perhiasan untuk orang tuanya, menjadi sumber kebahagiaan untuk orang tuanya. Zinatun, dia menjadi perhiasan untuk kedua orang tuanya. Fitnatun, dia menjadi ujian untuk orang tuanya. Banyak di kalangan orang tua gering ku anak ayah. Ada orang tua yang sakit gara-gara memikirkan anak. Ada banyak orang tua yang stres gara-gara kelakuan anak. Ada banyak orang tua yang susah, tidak ada ujungnya gara-gara memikirkan kelakuan anak ayah. Ada. Itu adalah fitnatun. Dan yang terakhir, aduun, musuh bagi orang tuanya. Maka jangan sampai kita, Pak, Bu, berpisah dengan anak kita. Anak yang kita besarkan, anak yang kita biayai, anak yang ibu susui 2 tahun lamanya. Betul? Oh, pan eta ibu-ibu lamun anak geus ceurik pan teu inget kana kaisin. Bo, teu di pengajian, teu di angkot, teu di pasar, teu di desa, anak cirik mah. Kumaha cek ibu, serlek burahel, nyong 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 nyong. Leungit ka isin teh. Coba geura bapana cirik ke gorowokan hayang nyusul di bere moal. Moal kolot-kolot. Betul? Heeh. Sok, engke reneng lita lamun boga anak geura pasti. Gitu. Erek anak Mang Ujang, sarua. Anak orang Lampung sarua, orang Sunda sugan ayah, anak orang iya orang Sunda anak sinden hoi ayah sugan anak Kori mah hoi ayah kabeh teu beurang teu sore teu isuk teu peuting. Anak cerik mah indung kagang, rek ngahuap kaganggu, betul? Rek sare kaganggu, cing. Ridho ibu berpisah dengan anak, ridho bapak berpisah dengan anak. Kama kala Maduri, ibu molor. Orang tua mana ketika anak menangis dia tega membiarkan anak sendiri? Ayat tuh tidak ada. Seorang bapak melihat anaknya jatuh, dia akan berlari kencang untuk mengudag. Naon atuh? Untuk menolong. Seorang bapak dia akan lari terbirit-birit untuk menolong anaknya. Kenapa? Tidak membiarkan buah hatinya tersakiti. Tetapi banyak bapak yang tidak sadar, mereka dengan tega membiarkan anaknya jauh dari ajaran Rasul, jauh dari ajaran agama, sehingga dengan begitu secara tidak sadar seorang bapak menjauhkan anaknya nanti dengan dirinya di akhirat. Maka ketika kita memiliki anak yang abror, Aujang, itu akan menjadi karunia terbesar. Walaupun orang tuanya mati, orang tuanya wafat, tinggallah anak yang soleh, doanya mengalir kepada orang tuanya. Kebaikan yang dilakukan oleh anak yang abror itu akan mengalir kepada orang tuanya. Doa yang disampaikan, yang dipanjatkan oleh anak yang abror itu akan menjadi pelampung untuk orang yang sudah meninggal. Laulal ahya la halakat al amwat. Kalaulah tidak ada orang yang masih hidup di dunia ini, celakalah orang yang sudah meninggal duluan. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk ke dalam liang kubur, tidak ada bedanya dia masuk ke dalam lautan yang tidak bertepi. Apa yang paling mereka butuhkan? Tidak ada kecuali pelampung. Sok, oke, lamun bapak mulang ke Lampung, coba nyebur ke laut, coba. Ya pak ya, cobain nanti kalau bapak naik kapal peri ya, terjun bapak ke lautan. Kira-kira kalau ada orang tenggelam di lautan, apa yang paling dia butuhkan pak? Pelampung. Kalau orang lagi tenggelam ditawarin kopi mau nggak pak? Enggak, saya cuma nanya pak. Orang tenggelam ditawarin kopi mau nggak pak? Orang gila kan ya? Gila dia. Berarti bukan kopi, bukan harta yang dia inginkan, melainkan pelampung. Yang mungkin kalau dinilai di dalam dunia tidak seberapa, tapi dalam keadaan tenggelam, pelampung hanya menjadi harapan utama.
untuk orang yang tenggelam. Dan untuk orang yang sudah ada di dalam kubur, doa dari orang yang masih hidup adalah harapan terakhir mereka untuk menolong hidup nasib mereka di hadapan Allah. Disinilah kita memerlukan turunan yang soleh agar kelak ketika urusan kita dengan Allah belum selesai, anak mampu menyelesaikan persoalan yang belum selesai. Karena tugas anak bagi orang tua adalah satu, menyelesaikan tugas orang tua yang belum selesai. Yang kedua, melanjutkan pekerjaan orang tua yang belum selesai. Yang ketiga, melanjutkan kebaikan orang tua. Dan yang keempat, menjalin silaturahmi orang tua dengan saudaranya. Maka Ujang gitu, geus nikah oge jaga hubungan silatur, geus rumah tangga teh jaga hubungan silatur rahmi. Hek sing seimbang, ulahnya belah. Ai kadulur Ujang geten ngalongokan, ai kadulur pamajikan jarang. Ulah kitu, kudu kudu berimbang. Saudara istri kunjungi, saudara Ujang oge kunjungi. Dengan begitu dari kedua belah pihak semuanya tersambung. Paham tak? Jadi beruntunglah bagi orang yang memiliki anak yang soleh. Ketiga, wa khulatauhu solihina, bergaul dengan orang yang soleh. Rumah tangga akan bahagia kalau dia memiliki sahabat, teman, lingkungan, circle orang-orang soleh. Kenapa? Karena ketika kita dikelilingi oleh orang soleh, hanya aura dan pengaruh positif yang akan mempengaruhi hidup kita, bukan aura dan pengaruh negatif yang akan merongrong hidup kita. Disitulah pentingnya kita memiliki sahabat yang soleh. Bu, eta ibu lamun indit nyaba heg hujan di lembur teh cing nusok nyaitan popoyan saha? Tetangga. Anu sok mantuan lamun hajat saha? Bari jeung tara diburuhan saha? Tetangga. Pan hidup bertetangga mau urang kitu. Nya nya. Heg mun aya tamu nupang nampikeun saha? Tetangga teu aya, Pak RT na beu KDB antosan di dieu, dibere nginum, dibere kopi, padahal RT nitipkeun henteu. Sugan cek RT bisa aya tamu ampihan henteu. Tapi orang selaku tetangga diampihan ku urang. Betul? Betul? Tak Neng Lita, hiduplah dengan tetangga dengan rukun. Kenapa? Karena keuntungan kita memiliki tetangga yang soleh dan solehah itu akan menguntungkan kita, itu akan memberikan keuntungan, memberikan nilai positif untuk kita. Kemanapun kita pergi, ketika kita memiliki tetangga yang soleh, kita tidak akan pernah takut untuk meninggalkan rumah. Makanya Pak, orang Indonesia jarang pakai CCTV. Kenapa? Karena tetangga lebih canggih daripada CCTV. CCTV hanya mampu mengawasi orang asing, tapi tetangga bukan hanya mengawasi orang asing, tapi kah hutang urangnya apaleur boga sabaraha. Canggih Pak. Tetangga lebih canggih Pak. Jangankan orang asing, hutang kita pun dia tahu Pak. Makanya orang Indonesia jarang memanfaatkan CCTV. Tetangga lebih canggih. Kita punya cicilan berapapun dia tahu Pak. Bo, kepo, kepo. Yo, Neng Lita, kayak karasa ku Neng Lita. Init-initan kayak di Kalimantan, ulin ke Brunei enggak? Neng Lita, begitu nempe parapatan hujan. Lamun kadolo ku Neng Lita. Kalau Neng Lita lihat bagaimana tetangga berjuang untuk menjahiti popoyan, naon atuh? Untuk mengangkat jempol poho atau cepoho atau meni nyorongot cuma aing mah. Kalau Neng Lita tahu melihat perjuangan tetangga ketika ingin mengangkat jemuran atau mengangkat kokolor Ujang, pasti jika film India. Lamun kad dulu ku Neng Lita jika kieu perjuangan tetangga teh. Neng Lita popo
jemuran itu lamun kadolo eta mah coba orang dia eta sanu nyetan papoyan coba tatangga tapi ece ingat kata tetangga henteu sugan ece jajan baso pangbalikeun baso henteu jajan martabak sugan ngantiran kata tetangga henteu heeh kan nyahoan ieu beungeut aku aing mentak aya boga rezeki miliknya leuwih kitu lain sesa kade aya milik tuangeun leuwih lain sesa Bu RT ieu mah dahareun sesa kakara kayak batuk minum koramil Bu jadi lamun urang boga milik rezeki leuwih sing ingat kata tangga ja ieu ge real fakta menyatakan Pak Iwan hajat Pak Ibu RT hajat teu dibantuan ku tatangga moal sukses berarti iya Pak Iwan kalah molotot ka aing heula gitu. Jadi dengan kata lain hiduplah rukun dengan tetangga karena dengan tetangga yang soleh kita akan saling menjaga betul gitu. Terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi rizkinya keluar dari negaranya sendiri atau dari kampungnya sendiri. Alhamdulillah beliau bekerja di Kalimantan dan insya Allah Neng Lita akan turut bersama suami dampingi suamimu sampai husnul khatimah bimbing istrimu sampai husnul khatimah. Dengan itu jangan lupakan engkau melangkah sampai hari ini itu karena jasa orang tua. Maka ketika engkau diberikan rizki yang melimpah ingatlah jasa orang tua suami dan orang tua istri. Kenapa? Karena orang tua itu ada 3 Pak. Ada berapa? Orang tua itu ada pertama orang yang menjadi wasilah kita lahir ke alam dunia. Yang kedua orang yang menikahkan anaknya dengan kita. Yang ketiga orang yang mengeluarkan kita dari alam kebodohan. Berarti guru kita. 3 sosok inilah yang menjadi orang tua kita. Sekali lagi orang yang menjadi sebab kita lahir ke alam dunia orang tua kandung. Kedua orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita Yang ketiga orang tua yang mengeluarkan kita dari alam kebodohan. Siapa? Guru kita. Jangan lupa jasa orang-orang tersebut. Ketika kau diberikan rezeki yang berlimpah santuni mereka. Allah pun mengatakan dalam firman-Nya, beribadahlah engkau kepadaku dan jangan menyekutukan. Kemudian wabil walidaini ihsana. Lihatlah, berbuat baik dengan orang tua Allah sandingkan dengan beribadah kepadanya. Ini menandakan betapa pentingnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Berarti lamun urang geus bisa ibadah ka Allah tong poho sing bisa bakti ka ibu rama gitu. Tapi ulah berat sabeula. Ai kakolot urang bro-broan mere. Ai kami toha koret. Ayeuna kita cak bedil. Gitu. Paham ah? Harus berimbang. Kenapa? Jasa mereka lah kita hidup seperti ini. Karena mertua yang baik dia mau menyerahkan anaknya kepada kita. Balaslah kebaikannya yang lebih-lebih atas apa yang mereka berikan kepada kita. Jadi lamun urang hayang subur makmur milik rezeki sing bisa mereka kokolot. Jangan sampai kita ingin memberikan sesuatu kepada orang tua hanya sayang kedua orang tua kita sudah menyatu dengan tanah. Kita ingin memberi kepada seorang ibu, kita ingin memberi kepada seorang ayah, sayang mereka telah duluan pulang ke rahmatullah. Selagi ada manfaatkan mereka untuk menjadi tangga yang membawamu kepada gerbangnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bahkan malaikat Jibril pernah berdoa, syakiya abdun adroka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah.
Celakalah orang yang hidup kemudian dia menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak berbakti kepada orang tua. Maka saya hanya ingin mengingatkan kepada Ujang dan Lita, berbaktilah selagi ada. Karena ketika tidak ada, kita mungkin hanya akan merasakan kerinduan yang tidak berujung. Walaupun bakti kepada orang tua tidak ada batasan. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, seorang anak tetap bisa berbakti dengan doa dan hartanya, dengan kesolehannya, dengan amal solehnya. Maka itu sebelum kondisi itu datang, berjuanglah untuk berbakti selagi ada. Niscaya itu akan menjadi doa yang mantap untuk kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai ya Ujang ingin berbuat kebaikan dan hanya diliputi rasa rindu tidak berujung. Kama qala Ndis al husna, rindu ibu. Ibu mudah-mudahan orang tua kita yang sangat berjasa dalam hidup kita, Allah hadiahkan surga yang indah. Kita doakan mudah-mudahan orang tua dari Neng Lita anu ya sahaja. Mudah-mudahan ya beliau ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan, bahkan Allah berikan kasih sayang yang lain yang Allah datangkan untuk lebih menghangatkan lagi kehidupan Neng Lita dari sosok yang lain. Yakin dalam bentuk kasih sayang dan kepeduliannya sama dengan orang tua yang telah tiada. Amin. Untuk itu tidaklah kita hidup melainkan kita semua memiliki hutang kepada orang tua yang kita wajib untuk membayarnya dalam bentuk bakti kepada orang tua. Jangan sia-siakan kesempatan kita Bu selagi ada. Untuk orang yang memiliki persoalan dengan orang tua, segera selesaikan. Jangan sampai menjadi duri dalam daging sehingga hidup kita dihimpit kesulitan dan dihimpit permasalahan yang tidak berujung. Itu mungkin karena dosa dari orang tua, itu mungkin karena dosa kepada mereka. Akhirnya Allah tidak berkenan memberikan kebahagiaan kepada kita karena kita bukan orang yang bersyukur kepada orang tua. Jaga mereka, bahagiakan sebisa kita, semampu kita. Yakin tidak ada orang tua yang menuntut balik balas atas kebaikan yang mereka lakukan. Semuanya ridho atas anak-anak mereka. Betul? Paham? Kartos? Atau enggak saya kahartos mah naik sado kalau panjang kudana abrug-abrugan lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteung kaburu kukuru bukan buah tomat buah peteuy tamat euy buah salak buah jeruk buah cempedak wadahan kana kardus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.